Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam semangat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah memulai pada tahun ajaran baru 2021-2022. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sekarang sudah naik kelas 3, insya Allah ke depan akan menghadapi berbagai eh, tantangan, berbagai ini ya materi ke depan yang tentu harus sama-sama kita perdalam dan kita pelajari untuk mempersiapkan kelulusan kalian. Oke, bertemu lagi dengan Ustadz ya. Salam sehat selalu. Untuk membuka pertemuan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah kita mengawali tahun awal semester ini pada pertemuan pagi hari ini ya, tanggal 24 Juli 2021 ya. Ada pun beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan terkait materi IPA kelas 3 ke depan ya. Kita akan mempelajari kurang lebih 10 bab ya. Tapi nanti pembagiannya kita tentu kita sesuaikan dengan waktu, kita sesuaikan dengan jadwal dan efektivitas hari nanti ke depannya. Ya. Jadi pada materi IPA kelas 3 ya, semester ganjil ini normatifnya ya. Jadi kita akan belajar mengenai sistem reproduksi manusia ya. Bab 1 sistem reproduksi tumbuhan dan hewan ya. Bab 2 ya. Kemudian hereditas manusia, kemudian listrik statis dan gejala dalam kehidupan, dan listrik dinamis. Jadi 5 bab ini yang harusnya idealnya kita akan pelajari pada semester ganjil ini, dan mungkin nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan waktu ya, karena kita masih berada pada kurikulum darurat, dan semoga ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, nah lanjut pada materi semester genap ya, kita juga mempelajari mengenai kemagnetan, bioteknologi dan produksi pangan, kemudian partikel materi, tanah dan kehidupan, dan teknologi ramah lingkungan. Nah, dari materi baik semester ganjil dan semester genap ini, tentu mulai dari sini anak-anak sudah bisa memetakan bagaimana nanti belajar IPA di kelas 3. Dan sudah boleh sekali dan sangat direkomendasikan untuk mulai membaca dan mulai mempelajari dari materi yang ke depan ini akan kita pelajari ya. Jadi anak-anak silahkan mulai membaca, mulai latihan soal, karena insya Allah pada tahun ini nanti pada tahun kalian yang kelas 3 akan ada asesmen nasional ya. Asesmen nasional meskipun itu tidak menentukan kelulusan, tapi menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pemahaman dan dalam mempelajari materi mengenai IPA ya, materi IPA pada kelas 3 ini. Kelas 3 dari kelas 1 sampai kelas 3. Oke, jadi kita masuk pada bab 1. Nah, baik, yang pertama kita masuk pada bab sistem reproduksi manusia ya. Kalau dulu kelas 2 kita pernah belajar mengenai sistem ekskresi, nah sekarang kita kelas 3 itu mempelajari sistem reproduksi manusia ya. Ini ada pertanyaan dan pernyataan ya, jumlah manusia terus bertambah. Nah, salah satu faktornya adalah karena manusia memiliki kemampuan bereproduksi. Nah, kemampuan bereproduksi itu kan merupakan salah satu ciri makhluk hidup ya. Bereproduksi manusia itu merupakan reproduksi seksual atau kawin ya. Nah, bagaimana mekanisme reproduksi manusia? Dan apa saja organ yang berperan di dalam proses reproduksi, serta bagaimana mekanisme pembelahan sel dan apa saja penyakit yang ada pada sistem reproduksi. Nah, itu akan kita pelajari sama-sama pada bab 1 ini ya. Oke. Nah,
pada sistem reproduksi manusia yang akan kita pelajari pada bab 1 ini, nanti kemungkinan akan terbagi menjadi 5 ya, 5 subbab yang akan kita pelajari ke depan. Yang pertama adalah struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki, kemudian pembelahan sel, struktur dan fungsi organ reproduksi wanita, kemudian penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan siklus fertilisasi dan kehamilan. Nah, jadi pada sistem reproduksi manusia itu ada 5 hal penting yang harus kita pelajari bersama, ya. Ya, ini ya pada bagan ini telah tercantum. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dulu struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki, ya. Nah, sekarang kita masuk pada sistem reproduksi laki-laki. Ya, tentu kita baik ustadz maupun anak-anak itu fitrahnya sebagai laki-laki adalah akil balik ya. Tentu anak-anak sedang mengalami fase pubertas, fase peralihan antara masa anak-anak menuju fase remaja, fase dewasa awal ya. Itu ditandai dengan berbagai macam ya. Salah satunya kemampuan sistem reproduksi laki-laki ya. Apa ada yang masih belum akil balik ya? Saya doakan semoga segera datang masa akil baliknya ya. Baik, lanjut ya. Pada sistem reproduksi laki-laki kita tentu harus mulai memahami dan mulai mengetahui ya apa saja bagian-bagian yang berperan dalam proses reproduksi, baik organ yang luar maupun organ dalam. Nah, ini jadi sistem reproduksi laki-laki itu terbagi menjadi dua ya secara garis besar, yaitu sebagai alat reproduksi dan kelenjar reproduksi. Alat reproduksi atau sebagai organ reproduksi itu juga dibedakan menjadi dua ya secara garis besar juga. Nah, alat reproduksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alat reproduksi luar, yang kedua adalah alat reproduksi dalam. Nah, alat reproduksi luar itu yang terlihat ya. Apa? Anak-anak yang terlihat ya ada penis dan ada skrotum ya. Penis dan skrotum nanti akan kita akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya adalah alat reproduksi dalam. Nah, alat reproduksi dalam ini meliputi organ-organ yang ada pada dalam tubuh ya, atau organ-organ yang berada di dalam ya. Itu ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, ada ductus ejaculatorius atau ada saluran ejakulasi, dan ada uretra ya, saluran kencing dan saluran sperma. Nah, yang kedua yaitu ada kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi ini juga berperan dalam proses sistem reproduksi laki-laki ya, yang berada di dalam ya. Yaitu ada kelenjar vesica seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Hopper. Nah, kita akan bahas masing-masing pada slide berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada alat reproduksi luar atau organ reproduksi luar. Nah, yang pertama adalah penis. Tentu kita semua punya ya. Kalau nggak punya, salah alamat kalian. Harusnya di maklimat. Oke. Yang pertama adalah penis. Penis merupakan batang ya, batang zakar ya, batang ya, berupa batang berfungsi sebagai alat kopulasi atau bertemunya dua rahim atau bertemunya dua kelamin, maaf. Ya, sebagai alat persenggamaan ya. Kopulasi bertemunya dua kelamin laki-laki dan perempuan ya. Proses induksi dari penis ke vagina ya. Fungsinya sebagai itu. Kemudian sebagai tempat saluran reproduksi atau tempat saluran uretra ya, berupa uretra ya. Di dalamnya, di dalam penis itu ada sebagai tempat saluran, yaitu dua saluran, satu saluran yang berfungsi sebagai dua. Yang pertama saluran reproduksi, yang kedua saluran ekskresi. Maaf ya. Jadi saluran reproduksi itu ketika dia berperan mengeluarkan sperma, dan sebagai saluran ekskresi ketika dia berperan mengeluarkan urin dari sisa-sisa zat metabolisme tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi ya. Kalau
eh, sperma itu dihasilkan dari testis ya, kemudian disalurkan menuju vas deferens, kemudian masuk ke uretra. Sedangkan urin itu dari kantung kemih ya, dari ginjal masuk kantung kemih dan masuk ke uretra. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang kedua adalah skrotum atau skrotum ya, atau kantung testis ya. Apa ya? Bahasa Jawanya apa ya? Ya, pokoknya ini skrotum ya. Skrotum itu sebagai tempat atau kantung testis. Dia yang membungkus testis ya, berada di luar. Nah, fungsinya agar eh, suhu testis itu sesuai untuk produksi sperma. Jadi produksi sperma itu berada di bawah suhu 37 derajat. Nah, sedangkan suhu manusia normal itu, suhu tubuh manusia normal itu sekitar 36 sampai 37. Nah, ketika produksi sperma itu di dalam tubuh atau di bagian dalam ya, itu akan kurang maksimal karena sperma membutuhkan suhu di bawah 37 derajat untuk melakukan produksi dan pematangan ya, sehingga dia bisa maksimal dalam proses produksinya. Jadi dia tidak bisa panas-panas ya, sperma itu. Jadi kalau kalian mandi pakai air hangat itu jangan terlalu panas-panas, nanti mati spermanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang alat reproduksi dalam atau organ reproduksi dalam. Nah, yang pertama adalah testis ya. Nah, testis ini merupakan tempat reproduksi sperma dan hormon testosteron ya. Nah, di dalam testis ini itu adalah namanya saluran kecil yang kemudian di dalamnya itu berlilit-lilit ya, yang bernama tubulus seminiferus, yang di situ merupakan tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Nah, hormon ini itu berperan dalam proses pertumbuhan fisik ya, pertumbuhan fisik pada laki-laki. Jadi merangsang pembentukan jakun, kemudian tumbuhnya bulu pada tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu ya. Itu hormon dipengaruhi oleh hormon testosteron. Kemudian selanjutnya ada epididymis ya. Epididymis ini bentuknya sekilas seperti kacang ya, kecil di atas atau di bawah, di bagian belakangnya testis. Nah, epididymis ini ketika tadi sperma itu diproduksi, itu disalurkan ke epididymis atau tempat penampungan sementara sperma ya. Nah, di dalam epididymis ini sperma disimpan dan melalui proses pematangan ya. Kemudian di sini juga terjadi proses absorpsi atau sehingga sperma itu lebih kental ya. Kemudian agak pekat ya, agak pekat. Nah, setelah masuk ke epididymis, kemudian disalurkan ke saluran ya, saluran sperma yang ada di dalam berupa vas deferens ya. Nah, ini menghubungkan epididymis dan uretra ya. Jadi setelah proses produksi dari testis kemudian masuk ke epididymis, dilanjutkan ke vas deferens. Nah, di vas deferens ini nanti dia akan masuk ke saluran ejaculatorius ya. Ejaculatorius ini yang di sini juga terdapat persimpangan ya antara saluran dari kantung kemih yaitu urin dan saluran vas deferens. Jadi dia ada persimpangan di sini, tapi dia tidak akan tercampur ya. Karena apa? Karena nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, jadi dia di sini masuk ke saluran uretra. Nah, masuk ke sini dan dia keluar. Nah, uretra ini tempat keluarnya urin dan sperma ya. Jadi satu saluran saja. Ya. Tempat keluarnya urin dan sperma satu saluran, cuma ada percabangan. Yang percabangan yang pertama adalah keluarnya urin ya dari kantung kemih ya. Kemudian yang kedua dari vas deferens. Nah, namun dalam proses pembentukan dan penyaluran
transportasi urin ini dari testis hingga uretra ini juga ada yang berperan selain alat reproduksi itu, yaitu adalah kelenjar reproduksi ya tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, yang akan kita bahas ada 3 kelenjar reproduksi yang kemudian berperan dalam proses reproduksi manusia laki-laki ya, pada laki-laki. Yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis. Nah, apa itu kelenjar vesicula seminalis? Yaitu kelenjar yang terdapat setelah vas deferens ya. Karena dia berupa kelenjar, maka dia dia memiliki berupa cairan ya, tempat produksi cairan atau semen. Yang kemudian semennya itu berfungsi melindungi dan mendukung kerja sperma ya. Dia sebagai penyokong ya, penyokong sperma. Nah, di kelenjar vesicula seminalis itu atau vesica seminalis ini itu menghasilkan zat yang bersifat menutrisi sperma. Jadi dia menghasilkan nutrisi untuk sperma. Nah, ini fruktosa. Nah, salah satu zat yang dihasilkan adalah fruktosa. Fruktosa itu merupakan gula sederhana ya, monosakarida yang kemudian dapat dicerna, dapat mudah dicerna oleh sperma sebagai nutrisi atau sebagai makanan. Nah, selanjutnya juga ada hormon prostaglandin. Ya, hormon prostaglandin itu dihasilkan oleh kelenjar vesicula seminalis yang berfungsi untuk, jadi ketika sperma itu masuk ke dalam vagina ya, masuk ke dalam ovum, itu ada mekanisme pertahanan dari tubuh perempuan atau tubuh dari vagina atau dari alat kelamin perempuan ya. Ada mekanisme pertahanan juga karena sperma ini dianggap sebagai zat asing. Tapi oleh hormon prostaglandin ini kemudian antibodinya dilemahkan atau sehingga dapat menetralkan yang kemudian akan melemahkan sperma itu tadi karena dianggap sebagai zat asing di dalam tubuh perempuan. Nah, kemudian ada protein pembekuan ya. Jadi di sana juga ada protein pembekuan yang berfungsi juga sebagai tempat sehingga menjadikan sperma itu pekat ya. Nah, yang kedua ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini itu menghasilkan cairan keputih-putihan yang bersifat basa. Nah, di dalamnya juga ada asam sitrat, yaitu penghasil energi, dan enzim ya, pepsinogen, kemudian seminal plasmin atau antibiotik. Nah, kelenjar prostat ini juga berfungsi menutup saluran kemih saat ejakulasi. Ya, jadi saluran kemih ini tidak akan keluar ketika ejakulasi atau tidak akan tercampur urin dan semen atau urin dengan sperma ya, yang dikeluarkan itu tidak akan tercampur. Yang berperan ya kelenjar prostat ini. Kemudian menunjang kinerja hormon testosteron. Nah, yang ketiga adalah kelenjar Cowper atau bulboretralis ya. Jadi kelenjar Cowper ini berfungsi menghasilkan lendir atau cairan yang bersifat basah. Jadi biasanya dia keluar sebelum ejakulasi atau pre-ejaculation. Jadi dia bisa keluar dulu bersifat basah, gunanya membersihkan saluran uretra ya. Kalau masih ada sisa-sisa urin. Jadi dia menetralkan dulu saluran uretra, sisa-sisa urinnya kemudian dikeluarkan ya. Dia biasanya berupa bening, cairan bening ya, yang keluar sebelum sperma, belum mani ya. Itu juga bersifat sebagai pelindung sperma dari sifat asam ya. Jadi dia sperma itu kan sifatnya basa ya, tidak boleh kena asam, karena kalau kena asam dia akan mati ya, sperma itu akan inaktif. Jadi fungsinya kelenjar Cowper ini juga melindungi sperma agar dia tetap basa ya. Basa itu kan di atas, pH-nya di atas 7, sedangkan pH asam itu di bawah 7. Nah, yang kedua juga sebagai cairan lubrikasi atau cairan pelumas ya, ketika terjadi kopulasi. Jadi atau kelenjar Cowper ini berperan sebagai cairan lubrikasi yang dapat melumas, yang memberikan pelumas terhadap
proses kopulasi antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Nah, jadi itu tadi yang kemudian berperan dalam proses reproduksi dan organ-organnya, ya, baik organ maupun kelenjar, ya. Jadi tadi testis sperma diproduksi di testis, kemudian masuk ke epididymis, disimpan sementara dan pematangan, ya, kemudian disalurkan ke vas deferens, kemudian masuk ke kemudian ditambah kelenjar vesicula seminalis, masuk ke ductus ejaculatorius atau saluran ejakulasi, kemudian juga ada kelenjar prostat yang di dalamnya juga terdapat nutrisi, ya, nutrisi melindungi sperma dan menyokong sperma, juga vesicula seminalis juga. Kemudian kelenjar koper yang bersifat basah juga, yang berfungsi juga tadi membersihkan saluran uretra sebelum nanti keluar semen, ya, keluar sperma, membersihkan atau menetralkan saluran uretra dari sisa-sisa urin, ya, yang bersifat asam, ya. Itu jadi nanti ketika ini sudah keluar, kelenjar kopernya sudah ini keluar, sifat uretranya sudah bersih, nah, dari sisa-sisa urin, baru nanti ketika ejakulasi si semen ini atau si mani ini, ya, akan keluar, sperma ini akan keluar. Nah, itu saja proses dan organ yang berperan dalam sistem reproduksi laki-laki, ya. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.